Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah ekonomi manajerial. Kali ini kita akan membahas tentang struktur pasar persaingan sempurna, struktur pasar monopoli dan monopolistik ya. Bicara tentang struktur pasar dan tentunya tingkat persaingan, ini merupakan proses di mana terdapat tingkat harga dan output yang ditentukan dan sangat dipengaruhi oleh struktur pasarnya. Pasar terdiri atas pembeli dan penjual aktual maupun potensial dalam satu produk tertentu. Sementara struktur pasar dipahami selalu mengacu pada lingkungan persaingan di mana pembeli dan penjual produk berinteraksi. Jenis-jenis struktur pasar. Pertama, persaingan sempurna. Merupakan bentuk organisasi pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual dan produk bersifat homogen. Sama ya. Misalkan pasar buku ya, jualan buku, semuanya jualan buku dengan produk yang sama. Lalu pasar monopoli ya. Ini bentuk organisasi pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang menjual produk yang tidak memiliki substitusi dekat. Ya, barang substitusinya tidak ada. Lalu persaingan monopolistik, bentuk organisasi pasar di mana terdapat banyak penjual produk yang terdiferensiasi, ya, berbeda, dan perusahaan-perusahaan cukup mudah keluar dan masuk ke dalam industri dalam jangka panjang. Sementara oligopoli merupakan bentuk organisasi pasar di mana hanya ada sedikit penjual sebuah produk yang homogen ataupun terdiferensiasi. Selanjutnya derajat persaingan struktur pasar. Tadi disebutkan ya, ada persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Di mana semakin atas ini lebih bersaing ya persaingan pasarnya. Sementara semakin ke bawah kurang persaingannya, bahkan tidak ada persaingan. Bicara tentang persaingan sempurna, ini di dalamnya terdapat ya, pasar persaingan sempurna di dalamnya terdapat banyak pembeli dan banyak penjual. Pembeli dan penjual sebagai penerima harga dan produknya bersifat sama atau homogen, jenisnya sama. Sementara sumber daya dengan mobilitas yang sempurna juga hampir sama antar ya persaingan. Pelaku ekonomi mempunyai pengetahuan dan informasi yang sempurna tentang produk yang dijualnya. Contoh bursa efek, pasar modal, pasar uang, komoditas pertanian, dan lain-lain. Penentuan harga dan dalam persaingan sempurna. Harga produk ditentukan pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran pasar produk tersebut. Perusahaan merupakan price taker, pengambil harga, karena harga ditentukan oleh pasar dan tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhinya. Sementara kurva permintaannya berbentuk horizontal, ya, ke arah pinggir, ke arah, dan memiliki elastisitas tak terhingga. Kita lihat pasar sempurna dalam penentuan harga. Di dalamnya kita lihat posisi gambaran harga dengan jumlah produk yang ditawarkan. Di sini terdapat perpotongan antara permintaan, demand, dan supply. Misalkan pada contoh di sini dengan jumlah produk yang ditawarkan 400 unit, ya harganya 45. Semuanya sama. Sementara perusahaan persaingan tadi, pasar persaingan sempurna, perusahaan persaingan sempurna mirip
dengan tadi, ada harga, ada jumlah barang, tapi di sini perusahaan sebagai, pengambil harga ya, pemutus harga. Di mana di dalamnya diinformasikan bahwa permintaan hampir sama dengan harga dan average revenue sama dengan juga dengan marginal revenue. Baik. Selanjutnya dalam pasar persaingan pasar persaingan sempurna ini, dalam hal penentuan harga contoh ya, ini contoh saja dalam contoh soal di mana misalkan diketahui key demand itu sama dengan 625 dikurangi 5P dan key supply sama dengan 175 plus 5P. Tentunya dalam pasar persaingan sempurna, dikatakan sempurna di saat key D sama dengan key S. Sehingga dari data yang ada diketahui bahwa P sama dengan tadi $45 ya. Dengan key D-nya sama dengan 400, begitu juga key S-nya sama dengan 400 unit. Selanjutnya analisis jangka pendek perusahaan persaingan sempurna. Tujuan perusahaan tentunya memaksimumkan laba. Dalam jangka pendek beberapa input bersifat tetap dan menanggung biaya tetap, terlepas produksi atau tidak. Meskipun dalam jangka pendek rugi, perusahaan dapat beroperasi sepanjang kerugian lebih kecil daripada biaya tetap. Selanjutnya tingkat output terbaik bagi perusahaan adalah pada saat marginal revenue sama dengan marginal cost, sehingga bisa menentukan harga sesuai dengan pertambahan revenue, marginal revenue ya. P sama dengan MR. Nah, sini kita lihat tingkat output terbaik adalah di saat MR sama dengan MC ya. Nah, posisi di tengah ya, disebutkan MR sama dengan MC. Titik temunya adalah di gambaran ini di titik temunya ya di sini ya. Oke. Selanjutnya analisis jangka pendek perusahaan persaingan sempurna. Pada saat marginal revenue lebih besar dari marginal cost atau output, maka perusahaan akan terus meningkatkan penerimaan totalnya atau total revenue dibandingkan dengan biaya totalnya sehingga laba total meningkat. Tetapi di saat marginal revenue lebih rendah dari marginal cost akan lebih menguntungkan bila perusahaan mengurangi outputnya karena perusahaan bisa menekan biaya total. Jadi pada saat MR atau marginal revenue sama dengan marginal cost ini merupakan tingkat output terbaik karena menghasilkan laba total. P sama dengan MR sama dengan MC. Ya. Selanjutnya kita lihat persaingan sempurna dalam keseimbangan jangka pendek. Ya, kita lihat di gambar, keuntungan perusahaan adalah pada area titik EA, BC. Ya. Mana perusahaan masih bisa beroperasi karena P masih di atas average variable cost ya, untuk menutupi biaya tetap dan kerugian lebih lanjut. Sementara titik H merupakan di sini titik H. Ya, titik H ini titik di mana perusahaan tutup shutdown karena kalau dilanjutkan akan terus merugi. Selanjutnya analisis jangka panjang perusahaan persaingan sempurna. Dalam jangka panjang semua input dan biaya produksi bersifat variabel. Ya. Tingkat output terbaik bagi perusahaan dalam jangka panjang adalah pada saat price ya sama dengan marginal revenue sama dengan
long run marginal cost atau biaya marginal jangka pendek, dan titik terendah adalah pada saat long run average cost, ya, biaya rata-rata jangka pendek. Sementara itu SATC atau short run average cost atau biaya total rata-rata jangka pendek menggambarkan sebuah tingkat skala pabrik, ya, dalam melihat biayanya, ya. Agar optimum SATC harus bersinggungan dengan long run average cost, sehingga SMC sama dengan LMC, ya. Pada posisi di sini SMC sama dengan LMC, di sini. Ada persaingan sempurna mencapai titik keseimbangan pada saat produksi pada titik terendah kurva LAC, ya, LAC, di mana laba ekonomi nol didefinisikan sebagai pendapatan total perusahaan yang hanya cukup untuk menutup seluruh biaya perusahaan, baik implisit maupun eksplisit. Selanjutnya, persaingan dalam perekonomian global, dipahami bahwa SX sama dengan penawaran domestik dan DX sama dengan permintaan domestik. Sementara SF-nya, nah ini SF-nya permintaan dunia. Ini SF-nya permintaan dunia. A sampai dengan B merupakan produk yang diproduksi dalam negeri, ya, pengirim. Sementara B dan sampai C ini produk yang diimpor. Nah, di sini B sampai ini produk yang diimpor. Intervensi ekonomi dapat dilakukan berupa tarif bea cukai, lalu tarif bea yang bea masuk, pajak, dan pembatasan perdagangan. Ya. Selanjutnya, persaingan dalam perekonomian global. Kurs dipahami sebagai harga mata uang asing dalam mata uang domestik, sementara depresi mata uang domestik merupakan naiknya harga mata uang asing terhadap mata uang domestik. Dan apresiasi mata uang domestik merupakan turunnya harga mata uang asing terhadap mata uang domestik dalam negeri. Selanjutnya, persaingan dalam perekonomian global, di mana kita lihat exchange rate-nya merupakan dollar price of euros, misalkan di sini, ya, dengan titik equilibrium yang digambarkan di sini. Ini juga berkaitan dengan bagaimana mengelola perekonomian secara global dari sisi supply mata uang asing, ya, supply euro ataupun demand euro, ya. Contohnya. Selanjutnya, monopoli. Di dalamnya ada penjual tunggal dan banyak pembeli. Tidak ada substitusi produk, dan dipahami bahwa hambatan yang terjadi dalam mobilitas sumber daya. Ya. Ini dikarenakan perusahaan menguasai sepenuhnya persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa, memiliki paten atau hak cipta, memiliki skala ekonomis yang tinggi, dan adanya hak monopoli dari pemerintah. Penentuan harga dan output jangka pendek pasar monopoli. Perusahaan monopoli merupakan tadi price taker, ya, penentu harga, karena merupakan penjual tunggal produk yang tidak memiliki pengganti atau substitusi. Kurva permintaannya atau D adalah memiliki kemiringan negatif, di mana di dalamnya kurva marginal revenue akan berada di bawah kurva D. Sementara tingkat output paling menguntungkan adalah pada saat MR sama dengan MC, ya, marginal revenue, peningkatan revenue sama dengan peningkatan cost. Selanjutnya, penentuan harga terbaik dicapai pada saat P lebih besar daripada MR, ya, pada perusahaan monopoli.
Lalu titik impas, rugi, dan untung tergantung pada average total cost, di mana harga sama dengan ATC, average total cost, ini tingkat harga atau dan output terbaik. Lalu harga lebih tinggi dari ATC mendapatkan keuntungan, sementara kalau di bawah ATC kerugian. Ya, ini area keseimbangan jangka pendeknya ya, di mana kalau dicontohkan di sini Q-nya atau kuantitinya 500 dengan harga terbaik yaitu $11. Monopoli, perusahaan monopoli dan keseimbangan jangka panjang. Dalam jangka panjang semua input dan biaya produksi adalah variabel, di mana tingkat output terbaik pada saat P sama dengan long run marginal cost ya. Skala pabrik yang optimum pada saat kurva SATC short run bersinggungan dengan long run average cost pada saat output terbaiknya. Perusahaan monopoli dapat menikmati laba ekonomis dalam jangka panjang karena dapat menghalangi masuknya pemain baru ke industri tersebut. Karenanya perusahaan tidak perlu memproduksi pada titik terendah LAC-nya. Nah, pada titik terendah LAC berarti titik di sini. Nah, titik terendah LAC-nya. Karena ini merupakan pasar monopoli, yang lain pun tidak akan ada produksi atau substitusinya. Selanjutnya biaya sosial monopoli ya. Surplus bagi masyarakat karena adanya perbedaan antara apa yang bersedia dibayar oleh konsumen dengan apa yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Sementara dalam kacamata kerugian masyarakat, ya, karena masyarakat ya tidak ada alternatif lain, tidak ada pilihan lain. Ya. Selanjutnya, pasar monopolistik merupakan campuran antara persaingan sempurna dan monopoli, di mana unsur persaingan sempurna berasal dari banyak penjual dan banyak pembeli. Sementara unsur monopoli berasal dari produk yang terdiferensiasi dengan sumber daya dan mobilitas yang sempurna. Ini bisa menentukan karakteristik produk dan beban penjualan sendiri. Seperti contohnya iklan. Ya. Mampu menentukan harga dan kuantitas produknya sendiri, contohnya fast food outlet atau pakaian, industri retail, dan toko sepatu, serta contoh lainnya. Selanjutnya, persaingan monopolistik dalam hal keseimbangan jangka pendek. Ya. Kurvanya hampir mirip dengan monopoli, akan tetapi kurva D pada perusahaan monopolistik lebih elastis, bisa ada perubahan. Ya. Selanjutnya, keseimbangan jangka panjang pada pada perusahaan persaingan monopolistik. Dalam jangka panjang, sebuah perusahaan monopolistik hanya mencapai titik impas dan berproduksi pada bagian kurva long run average cost yang memiliki kemiringan negatif. Jika perusahaan pasar dalam persaingan monopolistik memperoleh laba dalam jangka pendek, akan lebih banyak perusahaan yang masuk ke pasar tersebut dalam jangka panjang, sehingga titik keseimbangannya akan pindah ke titik yang terendah dari long average cost ya. Sebagai kalau dalam jangka pendek untungnya tertinggi, banyak yang masuk ke perusahaan dengan pasar persaingan monopolistik. Adapun variasi produk dan beban penjualan dalam monopolistik, dalam pasar persaingan monopolistik, perusahaan dapat meningkatkan variasi produk dan beban penjualan, misalnya iklan, untuk meningkatkan permintaan. Dalam hal ini, variasi produk merupakan perubahan dalam beberapa ciri produk yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjadikan produknya lebih menarik karena lebih bervariasi. Sementara beban penjualan merupakan semua beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengiklankan produk tersebut guna meningkatkan armada penjualan, memperbaiki layanan, dan lain-lain. Perusahaan dapat mengeluarkan lebih banyak uang untuk variasi produk dan usaha penjualan selama marginal revenue yang diperoleh akibat kegiatan ini melebihi marginal cost hingga akhirnya MR sama dengan MC. Dalam jangka panjang, persaingan monopolistik hampir sama, tetapi posisinya
lebih menunjukkan di mana titik A ini merupakan keseimbangan jangka panjang untuk perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik. Ada biaya LAC ya, tadi long run average cost, yang termasuk pengeluaran penjualan atau selling expense, juga ada biaya tanpa pengeluaran penjualan nih. Ketika meningkat biaya penjualan, tentunya meningkat pula pendapatannya. Oke, demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.